Assalamualaikum, balik lagi sama gue Om Bengs. Baik lagi nih sama gue ya kan. Sekarang nih gue mau ceritain yang part ketiga nih. Nah, yang belum nonton part 1 sama part 2 nya, lu tonton deh biar lu gak ketinggalan cerita. Oke? Kita langsung aja sambut Kak Jenny. Yeah. Akhirnya mama pulang ke rumah, udah pulang ke rumah, aku lah balik dong, aku tidur ke Kamar aku. Cuman aku nggak ngerti ya semenjak mama pulang dari Padang itu, pulang, jadi dengan udah mulai banyak gangguan yang aku tadi bilang ke kamu, bahwa banyak yang keskip sama aku saking banyaknya, sampai pada akhirnya kita semua nggak ada yang berani tidur di kamar kita masing-masing. Kenapa begitu? Karena mungkin mamaku juga di kamar dia banyak yang ngalamin apa, cuman dia nggak mau cerita gitu. Jadi aku udah ngalamin kayak gitu, mamaku juga mungkin ngalamin, cuma dia nggak mau cerita karena aku yang sangat amat penakut. Sampai pada akhirnya setiap kita yang ngalah, artinya setiap selesai maghrib kita udah siap-siap buat ke kamar aku, karena kamar aku jadi saat itu kamar aku yang paling gede. Jadi setiap habis maghrib kita udah mulai siap-siap. Mama tuh udah, karena aku punya adik kecil ya, adik bayi, maksudnya berapa bulan itu umurnya saat itu, kita udah siap-siap buat masuk kamar aku. Mama tuh udah nyiapin susu segala macam buat adik aku, sampai juga suster adik aku, aku. Jadi adanya mbak sama suster gitu. Mereka semua tidur sekamar sama aku. Bareng jadi numpuk. Jadi semuanya tidur di kamar aku. Cuma Zeno doang kadang tidur kamar dia, karena Zeno selalu pulang pagi dan dia kalau udah pulang pagi itu nongkrong, dia nggak mau pulang masih gelap. Dia nggak mau pulang sendiri, buka pintu sendiri. Zeno tuh karena udah merasa juga, jadi nggak mau. Jadi dia mendingan kalau udah terang baru dia pulang dan dia tidur kamar dia gitu. Jadi kita semua akhirnya ngalah. Kok bisa gitu kita ngalah, saking kita takutnya di rumah itu, kita semua tidur satu kamar. Jadi setiap maghrib udah siap-siap, udah beres. Cuman kadang kalau lagi dapat suster yang oke, dia berani gitu, jadi dia di kamar dia aja. Cuman itu masalah yang bertahan lama, dia pasti minta pulang. Berapa lama kira-kira itu suster yang begitu? Paling seminggu, habis itu minta pulang. Setelah dia tidur di kamarnya sendiri? Iya, kamar di suster itu kayak mungkin 5 ubin keluar kamar aku, 5 ubin tuh kamar mbak gitu. Jadi kebetulan tuh lagi ada suster ya. Jadi di situ dia kayak seminggu udah minta pulang, 2 minggu paling lama udah minta pulang. Pernah nanya nggak alasan susternya itu kenapa minta pulang? Aku nggak nanya sih, karena mungkin aku juga karena aku saat itu kuliah ya, jadi mungkin aku main segala macam, jadi aku jarang inilah. Jadi mama lah yang ngadepin mereka yang pulang itu, aku nggak tahu. Nah pada akhirnya numpuklah kita di kamar itu. Kadang lagi nggak, terus kadang kalau kita selalu nggak ada orang datang pulang, kira kita kadang nggak dapat orang yang bantu ya. Nggak dapat orang bantu, dan mama tuh udah selalu siap-siap maghrib buat ngumpul semua di kamar aku. Jadi kita tuh nggak pernah, setelah maghrib kita nggak ada aktivitas lagi di kamar. Seenggak sehat itu keadaan kita saat itu. Benar-benar saking takutnya kita itu nggak ada aktivitas lagi di luar ruangan kamar aku. Kita ngumpul semua di kamar aku, di atas. Jadi di bawah 3 kamar aku yang lama, kamar Zeno, kamar mama, itu nggak ditempatin. Setiap itu ada sekitar setengah tahun gitu. Kosong gitu aja. Tapi kalau siang memang maksudnya memang mama aktivitas di bawah nggak ada masalah. Cuma kalau udah mulai maghrib kita udah ngumpul semua di atas karena selalu ada gangguan. Nah jadi nih ceritanya, mama masih di bawah. Itu udah habis maghrib lah ya, udah selesai maghrib, mama masih di bawah posisinya. Enggak, aku ingat mama udah naik ke kamar aku. Cuman mama, maksudnya mama udah beres-beres, cuma masih ada yang barang yang buat adik aku yang belum, masih kurang gitu. Jadi kayak aku di kamar itu sama, kebetulan sepupu aku datang dari Padang. Kita udah dirapi-rapi deh tuh di kamar aku ya kan. Aku masih berdua nih sama sepupu aku. Tiba-tiba pintu kamar aku jegrek 2 kali. Aku lagi di kamar mandi nih, di kamar mandi kamar aku. Jadi sepupu aku bilang gini, enggak dikunci, tante nggak dikunci tante. Dia sepupu aku ngomong gitu ke abang aku, ke kakak sepupu aku itu yang dari saudara aku yang di Padang.
nggak dikunci, nggak ada suara. Karena kita pikir kan mama bakalan naik dong sama Jaka gitu kan, nggak ada suara. Terus tiba-tiba jegai, jegai, itu tuh begini jegai, jegai, keluarlah aku. Mana sih mama nggak masuk gitu. Dan itu kunci masih, jadi di bawah gagang pintu ada kunci. Jadi kunci tuh ting ting gitu doang, karena itu kan dibuka. Aku buka ya, drag, buka dong. Harus Sama sekali nggak ada siapapun. itu gangguannya sesadis itu tuh. Iya. Sebenarnya dulu udah sadis kan, dia bisa gerakin rolling door. Udah epic banget gitu kan, seorang bisa gerakin rolling door gitu, pintu yang seberat itu. Nah tapi udah tuh mulai lagi gangguan kecil, terus tiba-tiba membesar, terus tiba-tiba kecil lagi gitu, kayak gitu lah ya gitu. Saking banyaknya, makanya aku bilang skip, mungkin masih banyak ceritanya di rumah itu, cuman aku lupa gitu saking banyaknya. Terus aku lihat-lihatan dong sama sepupu aku itu. Ada orang bang, aku panggil abang kan. Ada orang bang, apa sih Sen? Buka lah sama abang aku. Gak ada. Dia juga penakut, soalnya dia penakut tapi berani. Nggak, pokoknya gitu penakut tapi berani juga gitu loh. Akhirnya dia, tante gitu dia panggil. Yo tunggu dulu, kata mamaku gitu. Di bawah kan. Terus siapa tadi yang bunyiin pintu? Itu bener-bener pintu cekrek. Akhirnya masuklah mama, aku nggak mau cerita, nggak mau teriak, kita lihat-lihatan dong. Kita jadi kayak kita udah lihat-lihatan, mama di bawah gitu. Ini nih lihat tuh guys. Lagi mama di bawah, mama masuklah. Kita selama mama belum masuk masih beres-beres di bawah itu, aku duduk sama kakak sepupu aku, duduk. Kita diam. Saking udah capeknya banget gitu loh, apalagi ini gitu loh, maksudnya kayak ya ampun gila banget sih ini pintu loh itu gitu loh, maksudnya itu pintu loh, berat loh gitu loh, lo bisa gini pintu gitu. Nah udah tuh kan kita ke mama, astagfirullah itu kenapa nggak bilang dari tadi tuh gitu, mama langsung naik gini takut mama kayak gitu. Udah, nah jadi ternyata ada cerita Zeno, versi Zeno. Oh menarik tuh boleh tuh. Nah, versi Zeno adalah kenapa dia itu selalu, aku cerita tadi bahwa dia tuh nggak pernah yang namanya mau pulang malam. Pulang masih gelap. Masih gelap. Dan tadinya kita mikir bahwa dia karena dengan cerita kita dia itu jadi takut. Jadi Zeno itu selalu kalau dia pulang malam dia nggak bisa nafas, kerap-kerap gitu tidur. Kalau dia pulang masih malam nih, masih gelap, dia pulang ke rumah jam 3 pagi gitu. Dia itu tidur, dia capek tidur, kan biasa kalau orang nongkrong gitu kan udah tidur blok aja gitu ya di kamar. Itu nggak bisa nafas, kayak apa sih? Aku belum pernah ngalamin sih itu. Cuman gitu, selalu begitu. Semenjak rumah direnovasi, semenjak dia punya kamar di atas itu, dia selalu kayak gitu, nggak bisa nafas. Makanya sekalipun ada hal yang memaksakan dia harus pulang jam 3 pagi atau jam 4 pagi dia harus masuk rumah, dia bawa teman yang nginep. Dan dia nggak pernah mau cerita sama kita tadinya. Dulu itu, selama kita masih di rumah itu dia nggak mau cerita sama kita. Itu kenapa dia bisa cerita? Ya pas kita udah keluar dari rumah itu, dia kebetulan anaknya masih bisa mendem kali ya, mendam sendiri gitu ya yang dirasain, karena dia tahu kakaknya penakut, adiknya penakut, mamanya penakut, jadi dia nggak mau cerita. Itu akhirnya dia kayak, jadi setiap dia kalau dia pulang sendiri di rumah itu dia kayak nggak bisa nafas. Dia Makanya kalau dia pulang ke rumah harus sudah terang. Kalau dia bisa nongkrong gitu atau dia bawa teman yang nginep. Pulang malam buat teman nginep, baru nggak ada apa-apa. Ya gitu. Oh iya, ada satu lagi cerita. Ada satu lagi nih, pas masih rumah itu belum jadi direnov, kita otomatis beresin dapur bersih. Banyak, mama tuh banyak banget piring di talas, di lemari atas, lemari yang isinya piring-piring di dapur bersih. Itu ya mungkin aku nggak tahu ya, karena menurut aku aneh. Kalau tikus itu kan makan tulang, itu acak-acakan di mana-mana gitu. Itu di dalam lemari. Ada lemari, jadi lemari yang tengah itu di tengah lemari dua pintu lemari. Itu lemari di atas posisinya? Iya, lemari gantung tempel gitu? Iya, lemari tempel di atas. Jadi ada lemari tempel di atas, bawahnya wastafel, bawahnya lemari lagi gitu loh, kayak gitulah ya. Apa sih namanya, kitchen set ya? Iya, kitchen set. Nah, lemari atas itu dibuka dong, karena mau dipindahin semua kan barang-barang, mau dibongkar, mau dihancurin. Itu kita nemuin, mbak aku nemuin di 2 mangkok itu ada tulang ayam, ceker ayam, tulang belulang, tulangan ayam, tulang ceker ayam itu ada di tumpukan piring, di paling atas itu piring ada ceker
semua tulang ceker itu di mangkok. Tahu nggak isi satu mangkoknya berapa itu? Mangkok segini, ya mangkok biasa bang, mangkok umum lah ya, mangkok kita makan mie itu semua ceker ayam, tulang ayam. Utuh? Ceker ayam, enggak maksudnya tulang udah ceker udah dimakan, tulangnya aja. Kayak kita makan ceker gimana sih? Itu tulangnya aja, dan itu udah kering kayak udah lama. Tau kan kayak kalau ceker kan kalau itu udah kering, itu ada di 2 pintu lemari itu, 2 mangkok ada rapih ketaruh. Tapi maksudnya yang bikin aneh banget buat aku tuh rapi ceker, tulang ceker ayam di atas tumpukan mangkok, di mangkok paling atas, ini kan mangkok banyak, di atas tuh ceker. Kita keluarin, Bu ini apa? Kata mbak aku, nggak tahu saya, ini ceker Bu, banyak banget tulang tikus kali ya Bu, tikus rapi amat. Tahu gitu maksudnya naruh ceker di piring nggak berserakan nih, namanya tikus kan ya, pasti berantakan lah, ngacak-ngacak lah ya, itu nggak rapi. Dan itu di dua semua ceker di sini. Ya aku nggak tahu ya, kalau misalkan ada yang tahu maksud dari ceker itu, mungkin di komen aja di bawah kali ke di sini, karena sampai saat ini aku juga masih belum paham tentang tulang itu kenapa bisa ada di situ. Ceker. Nah, udah lah ya, mungkin akhirnya mamaku buat tenangin dirinya, dia bilang oh iya ya kali ya tikus ya, tapi rapi. Jadi kita yang oh ya udah lah ya gitu kan, mau gimana lagi gitu. Dan itu semua terjadi setelah rumah direnovasi, maksudnya mulai gangguan itu. Pada akhirnya mamaku udah nggak tahan lagi, karena kita udah yang namanya kita udah numpuk satu kamar, kita di kamar rame-rame, terus suster pulang mulu, mbak pulang mulu gitu. Sebenarnya ada cerita sama mamaku, cuma aku lupa ya, karena itu kejadian udah lama banget. Jadi sama mamaku juga ngalamin apa-apa, cuma aku lupa gitu. Banyak yang dialamin cerita ke aku, cuma aku kayak udah skip banget saking banyaknya cerita di rumah itu. Nah, jadi akhirnya mamaku udah gak tahan, mamaku panggil ustadz gitu, ustadz ke rumah itu. Aku gak tahu ya maksudnya bisa dibilang ustadz atau apa, orang yang bisa lah itu ya. Orang bisa di rumah itu. Aku menyesali kenapa saat itu aku nggak ada di rumah, aku lagi main. Gitu. Jadi aku menyesal itu, tapi saat itu di rumah ada suster, ada suster. Itu kita balik lagi ya, muter lagi ceritanya. Jadi kayak itu sebelum itu kita tetap udah aku itu lagi main. Jadi mama otomatis karena aku nggak ada, jadi mama terpaksa mendingan gue tidur kamar gue aja karena aku nggak ada gitu. Jadi kayak mama tidur kamar aku sama mbak sama Zaka. Dino main seperti biasa, aku lagi main aku datanglah ustadz itu dari pagi ke rumah, ngobrol, ini tolong dong pak, ini rumah kayak gini, pak ustadz tolong jelasin ada apa ini ya, akhirnya bla bla bla. Nah ustadz itu ngomong nanti jam 11 sampai jam 12 malam bisa nggak di rumah. Ustadz itu ngomong ke mama, gak bisa dong Pak gitu, masa saya keluar rumah, saya mau kemana jam segitu, anak saya lagi gak ada di rumah. Maksudnya kalau sama aku kan mungkin aku bisa lah pergi sama mama, seharusnya jangan ada orang di rumah, takutnya nanti gak enak. Alasannya apa? Masih gak tahu. Nah, makanya nih ya, belum tahu, takutnya nanti gak enak. Mamaku masih kenapa sih gitu, kenapa sih gue gak boleh di rumah jam segitu gitu kan. Gitu. Terus yaudah deh Pak Ustadz, saya di kamar aja gitu kata mama. Tapi bisa janji kalau nggak keluar kamar apapun yang terjadi gitu. Maksudnya apapun yang didengar, apapun yang ada, jangan pernah keluar kamar, jangan pernah buka pintu kamar. Oh kata bapak itu. Kata Ustadz itu. Mama aku bilang iya ya udah gitu kan, karena aku saat itu nanti aku lobat, jadi aku nggak bisa ditelepon sama mama gitu. Aku udah ada tuh kan, udah sampai jam segitu. Nah kan tadi kan jam 11 sampai jam 12 malam ya. Kejadiannya lebih cepet. Kejadiannya jam. Nah jadi jam 11 malam si Ustadz itu lapar, makan. Bu saya mau makan dulu sama mamaku, ada sapam nih, ada sapam aku di rumah ya, ada sapam dan ada mama sama suster apa mbak ya, aku lupa deh, pokoknya suster mbak gitu, cuma ada satu saat itu. Nah jadi dia keluar makan karena masih jam 11, masih jam 10-11 gitu loh. Jadi karena yang dia hitung ada kejadian itu mungkin nanti di jam 12-an atau jam 11 mungkin ya, aku pikir dia bakal perhitungannya di jam segitu. Pergilah
dia keluar makan. Mama udah rapi dong seperti biasa, kalau maghrib udah rapi, udah masuk kamar, udah rapi, dari sampai jam 11 malam. Oh iya nggak apa-apa pak, makan aja dulu, keluar gitu. Keluar lagi ya, tiba-tiba